Selamat datang di Belajar Kripto. Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara melakukan jual beli aset kripto secara langsung di Decentralized Exchange. Di tutorial ini, kamu akan belajar dasar-dasar cara kerja Decentralized Exchange, bagaimana cara melakukan swap token, memahami perbedaan antara Decentralized Exchange dan Centralized Exchange, serta mengetahui risiko-risiko dan mekanisme yang bekerja di balik layar platform seperti Uniswap, SushiSwap hingga Orderbook. Video ini cocok untuk pemula, tapi juga cukup padat untuk kamu yang ingin lebih dalam memahami ekosistem DeFi dan trading tanpa perantara. Sebelum kita mulai, ada satu hal penting yang perlu kamu pahami. Segala informasi yang disampaikan dalam video ini merupakan hasil analisa internal dan edukasi, bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual aset kripto, dan tidak bisa dijadikan acuan tunggal dalam mengambil keputusan investasi. Jual beli dan investasi kripto adalah aktivitas berisiko tinggi. Lakukan riset sendiri dan pahami konsekuensinya sebelum terlibat lebih dalam. Untuk bisa melakukan transaksi jual beli kripto, kita membutuhkan sesuatu yang disebut exchange, sama seperti marketplace di dunia nyata. Exchange adalah tempat yang mempertemukan penjual dan pembeli. Disinilah harga terbentuk, transaksi terjadi, dan likuiditas tersedia. Misalnya ketika kamu ingin membeli Ethereum dengan USDT, kamu tidak langsung bertransaksi dengan seseorang yang memegang Ethereum. Kamu mengakses platform yang mempertemukan kamu dengan pihak yang bersedia menjual Ethereum dengan harga tertentu. Itulah fungsi utama exchange. Exchange ini bisa berbentuk terpusat maupun terdesentralisasi, dan itulah yang akan kita bahas lebih lanjut. Struktur paling dasar dari sebuah exchange bisa digambarkan dengan alur sederhana. Buyer ke crypto exchange, lalu ke seller. Artinya buyer adalah orang yang ingin membeli aset kripto. Seller adalah orang yang ingin menjual aset kripto, dan crypto exchange adalah perantara digital yang mempertemukan keduanya. Exchange ini mengatur harga pasar melalui order book atau AMM, likuiditas, atau ketersediaan aset yang bisa ditransaksikan, infrastruktur transaksi agar pembeli dan penjual bisa bertemu dengan efisien dan cepat. Tanpa exchange, proses jual beli akan jauh lebih kompleks, lambat, dan tidak terstruktur. Dalam dunia kripto, kita mengenal dua jenis exchange utama, Centralized Exchange seperti Binance, Coinbase, dan Indodax. Decentralized Exchange seperti Uniswap, PancakeSwap, atau Dget. Masing-masing punya cara kerja, kelebihan, dan kelemahan masing-masing. Dan di video ini, fokus kita adalah pada Decentralized Exchange. Karena ini adalah dunia yang sangat unik, transparan, dan lebih sesuai dengan semangat Web3 dan desentralisasi. Dalam dunia cryptocurrency, exchange terbagi ke dalam dua kategori utama. Centralized Exchange. Exchange jenis ini adalah platform yang dikelola oleh sebuah perusahaan atau entitas terpusat. Decentralized Exchange. Berbeda dengan Centralized Exchange, Decentralized Exchange adalah platform yang tidak dijalankan oleh entitas pusat. Semua proses dijalankan oleh smart contract di atas blockchain. Contoh populer, Uniswap, PancakeSwap, dan SushiSwap. Keduanya menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli aset kripto. Perbedaannya terletak pada siapa yang mengelola platform, siapa yang menyimpan dana, bagaimana transaksi diselesaikan, apakah perlu KYC atau tidak. Nantinya kita akan lihat perbandingan langsung Centralized Exchange dan Decentralized Exchange. Dalam dunia kripto, memahami perbedaan antara Centralized Exchange dan Decentralized Exchange sangatlah penting. Karena keduanya menawarkan pengalaman, risiko, dan tingkat kendali yang berbeda. Mari kita bahas satu persatu, mulai dari dasar operasinya. Basis utama Centralized Exchange adalah sistem terpusat, artinya semua proses dijalankan oleh sebuah perusahaan atau organisasi tunggal yang bertindak sebagai perantara. Ketika kamu melakukan transaksi di Centralized Exchange, kamu sebenarnya mempercayakan seluruh proses ke pihak ketiga. Sedangkan Decentralized Exchange bersifat peer-to-peer. Tidak ada entitas tunggal yang mengatur. Transaksi terjadi langsung antara pengguna, menggunakan smart contract di blockchain sebagai jembatan otomatis. Lalu soal identitas dan KYC, di Centralized Exchange, kamu diwajibkan menjalani proses verifikasi identitas atau KYC. Ini artinya kamu harus mengirimkan dokumen pribadi seperti KTP, selfie, bahkan bukti alamat. Sebaliknya, di Decentralized Exchange, kamu bisa langsung bertransaksi hanya dengan menghubungkan dompet seperti MetaMask, tanpa perlu memberikan identitas apapun. Privasi tetap di tanganmu. Dari sisi keamanan, Centralized Exchange justru memiliki risiko besar, karena menyimpan dana pengguna secara terpusat. Jika sistem mereka dibobol hacker, ribuan atau bahkan jutaan aset bisa lenyap. Sementara di Decentralized Exchange, semua aset tetap berada di dompet masing-masing pengguna. Proses transaksi berlangsung di blockchain yang lebih tahan terhadap manipulasi atau peretasan. Dengan kata lain,
Kamu sendiri yang memegang kendali dan tanggung jawabnya. Kemudahan penggunaan juga jadi pembeda mencolok. Centralized Exchange cenderung user-friendly, dengan tampilan rapi, fitur lengkap, dan layanan pelanggan yang siap membantu kapan saja. Sebaliknya, Decentralized Exchange bisa jadi cukup membingungkan bagi pemula. Istilah seperti slippage, gas fee, atau liquidity pool mungkin terdengar asing dan perlu waktu untuk dipahami. Dari segi kepemilikan aset, Decentralized Exchange asetmu sebenarnya tidak sepenuhnya milikmu. Exchange menyimpan kunci privat dan dana kamu. Di Decentralized Exchange, kamu menyimpan semua aset langsung di dompet sendiri. Dan terakhir, soal variasi token, Decentralized Exchange, pilihan token biasanya terbatas dan sudah melewati proses kurasi. Tujuannya adalah melindungi pengguna dari proyek-proyek yang belum jelas. Tapi di Decentralized Exchange, kamu bisa menemukan ribuan token, dari proyek besar hingga token baru launching. Hal ini membuka lebih banyak peluang sekaligus risiko, karena tidak semua token yang tersedia itu terpercaya. Walau terlihat nyaman, Centralized Exchange punya sejumlah risiko yang perlu kita waspadai, seperti risiko sentralisasi, karena dikelola secara terpusat, maka bila perusahaan bangkrut, aset kita bisa ikut hilang. Bila pemerintah memblokir, akun kita bisa dibekukan. Contoh nyata, FTX collapse di tahun 2022 adalah bukti bahwa sentralisasi bisa menjadi titik lemah yang sangat fatal. Risiko keamanan. Centralized Exchange adalah target utama hacker karena mereka menyimpan aset dalam jumlah besar di server mereka sendiri. Bila sistem mereka dibobol, semua aset bisa lenyap. Risiko KYC dan privasi. Sebagian besar Centralized Exchange mengharuskan pengguna melakukan KYC. Artinya, kamu harus menyerahkan data diri, KTP, selfie, kadang bahkan rekening bank. Ini bisa menjadi masalah dalam hal privasi data, risiko kebocoran data atau penyalahgunaan identitas. Jadi meskipun praktis, Centralized Exchange mengorbankan otonomi dan privasi pengguna. Sementara Decentralized Exchange menawarkan kendali dan privasi yang lebih besar, ia juga tidak bebas dari risiko. Berikut adalah beberapa risiko utama yang perlu kamu ketahui. Slippage dan liquidity risk. Slippage adalah selisih antara harga yang ditampilkan dengan harga aktual saat swap. Di pasar dengan likuiditas rendah, selisih ini bisa sangat tinggi. Misalnya, kamu ingin swap $100 ke token A, tapi karena likuiditas rendah, kamu hanya dapat token A senilai $97, selisih 3% hilang sebagai slippage. Smart contract risk. Decentralized Exchange berjalan di atas kode pemrograman otomatis. Bila ada kerentanan atau kesalahan coding, bisa terjadi eksploitasi, dan dana bisa dicuri atau lenyap. Walaupun banyak Decentralized Exchange besar sudah diaudit, risiko tetap ada. Impermanent loss, risiko ini khusus bagi penyedia likuiditas. Bila harga token yang disediakan berubah drastis, nilai total aset di pool bisa lebih rendah dibanding hanya menyimpannya. Ini adalah fenomena matematika. Bukan kerugian tetap, tapi sangat penting dipahami. Jadi, meskipun kamu memegang kendali atas asetmu, kamu juga bertanggung jawab atas semua risiko teknis dan keputusan transaksi. Setelah memahami dasar dan risiko dalam menggunakan Decentralized Exchange sekarang, saatnya mengenal dua model utama dari Decentralized Exchange, yaitu AMM dan Order Book. AMM adalah jenis Decentralized Exchange yang paling populer dan mudah digunakan, seperti Uniswap, PancakeSwap, atau SushiSwap. Sedangkan Order Book Decentralized Exchange menawarkan pengalaman trading yang lebih mirip dengan Centralized Exchange, menggunakan sistem pencocokan pesanan beli dan jual. Meski keduanya sama-sama berjalan di atas blockchain dan tidak dikendalikan oleh pihak ketiga, mekanisme di baliknya sangat berbeda. Di sistem AMM, tidak ada penjual dan pembeli seperti di pasar tradisional. Yang ada adalah pool likuiditas kumpulan token yang disediakan oleh pengguna lain yang disebut liquidity provider. Begini cara kerjanya secara sederhana. Kamu ingin menukar token A ke token B. Kamu cukup masuk ke Decentralized Exchange seperti Uniswap, pilih token yang ingin ditukar, dan tekan swap. Decentralized Exchange akan mengeksekusi transaksi ini langsung dari liquidity pool, bukan dari penjual individual. Kamu akan dikenakan biaya transaksi kecil, biasanya 0,3%, yang nanti dibagi sebagai imbalan untuk para liquidity provider. Siapa saja bisa menjadi liquidity provider dengan cara menyetor dua jenis token ke dalam pool dengan jumlah seimbang. Sebagai gantinya, liquidity provider akan mendapatkan bagian dari biaya transaksi setiap kali ada orang melakukan swap di pool tersebut. Sistem ini sangat efisien, otomatis, dan transparan. Namun tetap ada risiko, seperti impermanent loss, yang sudah kita bahas sebelumnya. Sementara itu, Order Book, Decentralized Exchange, bekerja dengan sistem yang lebih mendekati exchange tradisional. Pengguna membuat order beli atau jual dengan harga dan jumlah tertentu, dan sistem akan mencocokkan order tersebut secara langsung dengan pengguna lain. Tapi ada satu tantangan besar.
Blockchain seperti Ethereum tidak bisa menangani order book dengan efisien karena keterbatasan kecepatan dan biaya transaksi. Untuk itu, beberapa order book decentralized exchange, seperti Diget, membangun solusinya di atas layer kedua. Di sistem ini, order dikumpulkan dalam batch dan disusun dalam blok khusus. Proses matching dilakukan off-chain, tapi hasilnya tetap diverifikasi dan disimpan di mainnet Ethereum. Prover dan verifier akan memastikan bahwa semua transaksi valid tanpa melibatkan pihak ketiga. Hasilnya adalah transaksi yang jauh lebih efisien, biaya lebih rendah, dan tetap terjamin keamanannya lewat desentralisasi. Model ini cocok bagi yang ingin fitur lanjutan, seperti limit order, tanpa harus menyerahkan aset ke exchange terpusat. Sebelum kita akhiri, saya ingin menegaskan kembali bahwa semua informasi dalam video ini disampaikan sebagai bahan edukasi dan analisa internal, bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual aset kripto, atau sebagai saran investasi. Trading di decentralized exchange membuka banyak peluang, tetapi juga mengandung berbagai risiko yang harus kamu pahami sepenuhnya. Selalu lakukan riset sendiri, dan pastikan kamu benar-benar memahami sebelum mengambil keputusan finansial. Terima kasih sudah menyimak video Decentralized Exchange ini hingga akhir. Kita sudah membahas apa itu exchange kripto dan bagaimana kerjanya, perbedaan mendasar antara centralized exchange dan decentralized exchange, risiko-risiko yang ada di kedua platform, dan tentu saja cara kerja dua jenis decentralized exchange yaitu AMM dan order book. Pastikan kamu subscribe ke channel ini, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kalau kamu merasa isinya bermanfaat. Kalau kamu punya pertanyaan, pengalaman menarik pakai decentralized exchange, atau request topik tertentu untuk dibahas di seri berikutnya, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Jaga private key kamu, jaga asetmu, dan terus belajar jadi investor yang lebih bijak di dunia kripto.